kurang lebih 300 porsi, mungkin karena kita rasa tersendiri ya. Antusiasme warga masyarakat Yogyakarta, khususnya di Kota Baru ini, untuk makan mie ayam itu sangat luar biasa. Kalau zaman dulu sih ya nggak sering-sering banget nih, paling sebulan sekali bisa. Tapi semenjak ikut grup Info Mie Ayam Jogja, semenjak apalagi semenjak jadi admin, kadang-kadang seminggu tuh bisa 5 hari lah mie ayam terus. Mie ayam merupakan salah satu menu kuliner yang paling jamak ditemui di berbagai daerah Indonesia, mulai dari kota besar hingga pedesaan terpencil. Menu kuliner yang satu ini begitu dekat dengan masyarakat kita, tak mengenal umur, strata ekonomi, dan batasan sosial lainnya. Kurang lebih 300 porsi, mungkin karena kita rasa tersendiri ya dari khas mie ayam Bubut Tumi ini, itu gara-gara ya mungkin karenya itu. Dan yang kedua mungkin sudah dipublikasikan ke media sosial atau dimasukkan ke YouTube gitu. Selain dikenal sebagai kota budaya dan pendidikan, daerah istimewa Yogyakarta atau lebih mudah dirangkum dengan sebutan Jogja juga lekat dengan kekhasan kulinernya. Namun, bukan mie ayam, melainkan gudeglah yang menjadi menu kuliner yang melekat erat dengan citra daerah ini. Namun, di balik citra gudeg yang begitu kental dengan Jogja, mie ayam tumbuh sebagai menu kuliner yang begitu digemari. Selama roda kendaraan berputar ke berbagai penjuru arah, disitulah penjual mie ayam dapat dijumpai. Bukti bahwa warga Jogja begitu gemar dengan kuliner mie ayam, salah satunya bisa kita telusuri dari jejaring virtual sosial media pencinta mie ayam di daerah ini. Bisa dikatakan bahwa Jogja adalah basis komunitas virtual pencinta mie ayam terbesar di Indonesia. Sebab, anggotanya mencapai lebih dari 100.000. Kami menjumpai Veta yang memiliki peran penting dalam membesarkan basis komunitas virtual pecinta kuliner mie ayam terbesar di Indonesia yang mulai aktif mengudara sejak 2015 silam. Bisa dikatakan, sosok yang kami temui ini hafal betul rekomendasi mie ayam terbaik di Jogja. Grup Facebook Info Mie Ayam Jogja yang ada di Facebook itu kan dulu awal-awal sih sering lihat, terus sempat ada orang yang mention aku kayak gitu, karena kan ya di beberapa temanku yang di internet lah itu kan dari dulu udah tahu kalau aku tuh seneng mie ayam lah, makanya kalau misalkan ada mie ayam apa pasti ya beberapa ada yang mention ke aku, terus ada grup itu gitu loh. Awal-awal sih belum berminat untuk bergabung, tapi lama-lama wah sepertinya menarik juga. Waktu itu masih sedikit lah masih sedikit membernya gitu, terus gabung. Setelah gabung kan itu kapan ya aku lupa ya, tahun 2016 2017 lah gabung, terus kan jadi sesuatu yang baru, kayak mainan baru akhirnya. Terus ya posting. Syaratnya posting kan berarti harus makan mie ayam di mana, terus di istilahnya di review gitu kan. Terus padahal nggak paham tentang makanan sama sekali kan, bukan kayak Bambang dan Winarno kayak gitu kan, nggak kayak gitu. Posting review kayak gitu sih. Awal-awal dulu sih aku termasuk yang kalau nggak enak pun aku bilangnya nggak enak gitu, tapi beberapa tahun kemudian baru sadar, oh nggak kayak gitu tuh sebetulnya nggak baik, mata ini rezekinya orang. Awal-awal dulu seperti itu sih kalau yang untuk grup Facebook awal bergabungnya seperti itu.
tadi kan berapa kali lah, sampai berapa kali makan mie ayam. Kalau zaman dulu sih ya nggak sering-sering banget nih, paling sebulan sekali bisa. Tapi semenjak ikut grup Info Mie Ayam Jogja, apalagi semenjak jadi admin, itu ya Pak ya, kadang-kadang seminggu tuh bisa 5 hari lah mie ayam terus. Kadang bisa sehari itu mie semua, misalkan pagi Indomie, siang mie ayam, malam mie ledak, bakmi Jawa kayak gitu. Jadi dulu bisa sampai ya paling kalau pas zamannya gila-gilanya itu bisa sampai 5 hari dalam seminggu itu mie ayam terus. Terus dulu ya dulu kan udah agak gemuk, jadi tambah gemuk karena makannya nggak kontrol itu sih. Antusiasme warga masyarakat Yogyakarta, khususnya di Kota Baru ini, untuk makan mie ayam itu sangat luar biasa. Dan saya di sini banyak variasi pilihan, dan variasi pilihan ini menjadikan masyarakat Yogyakarta sangat tertarik dengan keberadaan mie ayam Kobar Jaya yang ada di Kota Baru ini. Dan saya sehari-hari untuk aktivitasnya juga jualan mie seperti ini, maksud saya seperti ini, menghabiskan 300 sampai 500 porsi. Ya. Kali ini sudah bersama kami seorang anak muda bernama Bayu. Ia merupakan penggemar mie ayam yang cukup paham berbagai destinasi terbaik untuk menuntaskan rasa laparnya. SMA kelas berapa ya? SMA kelas 1 sih kalau nggak salah. SMA kelas 1 tuh aku masih inget ketika dulu waktu rapat dan kita bingung mau makan apa, akhirnya kita sepakat untuk menuju ke warung mie ayam, namanya mie ayam Om Karman gitu. Nah, di mie ayam ini tuh entah kenapa kok enak, beda dari yang lain gitu nih. Kuahnya ada kaldu khususnya, warna kuahnya itu nggak bening gitu, tapi kayak ada, nggak tahu sih ada bumbu rahasianya atau gimana gitu kan. Nah, sejak saat itu tuh dibarengi juga ketika di warung itu aku nemu sebuah grup sebuah grup di Facebook ya, Info Mie Ayam Jogja gitu. Dan di situ tuh kayak oh alah, mie ayam tuh ternyata nggak cuman mie yang dikasih kuah bening, dikasih ayam, dikasih sawi, ternyata nggak seperti itu. Tapi nyatanya setiap warung mie ayam di Jogja khususnya itu tuh punya ciri khasnya masing-masing, seperti itu sih, entah itu cita rasa atau yang lain gitu. Saking gemarnya, pemuda ini rela menempuh jarak yang jauh dari rumahnya untuk menikmati seporsi mie ayam. Ia juga punya daftar rekomendasi mie ayam terbaik di Jogja, yang beberapa di antaranya ditemukan berkat informasi dari sosial media Info Mie Ayam Jogja. Oke, untuk rekomendasi mie ayam ya, rekomendasi mie ayam yang pertama tuh jelas ke Om Karman ya, karena mereka itu punya rasa yang kental dan khas banget lah rasanya gitu, gurih-gurih gimana. Terus kemudian yang kedua itu ada Pak Dewo tadi, karena mereka juga rasanya itu balance antara manis dan asinnya dan gurihnya. Terus rempahnya juga terasa sekali. Kemudian yang ketiga itu untuk kategori mie ayam manis itu adalah ada yang sudah kita tahu, yaitu mie ayam tumini. Kuahnya kental dan bumbu ayamnya tuh khas sekali, seperti itu. Nah itu saya juga nggak tahu ya, maksudnya kenapa kayak contohnya di grup Facebook di Info Mie Ayam Jogja itu bisa sampai 100 ribuan member. Itu juga mengherankan sendiri sih, soalnya teman saya bikin di Bandung, Info Mie Ayam Bandung, itu juga nggak banyak. Sementara teman saya itu di sosial media tuh dia cukup terkenal juga. Kalau di Twitter namanya Ras Jawa. Nah itu dia bikin kayak itu, dia dulu Mas aku tak bikin ini ya. Oh ya, tapi ya itu nggak berkembang. Jadi apa karena orang Jogja itu selo-selo ya, maksudnya saking nggak ada kerjaannya, terus setiap mie ayam posting,
Terus bisa juga sih karena hubungan kedekatan antara admin dan membernya. Kayak misalkan Mas Anvil itu kan dia juga admin beberapa grup Facebook, kayak admin warga Bantul Projo Taman Sari. Jadi mungkin dari situ juga bisa, awalnya dulu kenapa bisa sampai sebanyak sekarang sih, kemungkinan sih dari situ sih, penggiat-penggiatnya yang aktif di sosial media sih, kemungkinannya sih seperti itu. Jika ditanya, Mas Veta sendiri bingung mengapa basis pencinta mie ayam di Jogja ini bisa berkembang begitu pesat. Untuk menggali lebih dalam mengapa warga Jogja bisa begitu dekat dan menggemari jenis mie yang satu ini, kami telah menjumpai Dr. Minta Harsana, seorang ahli gastronomi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pria ini telah lama memiliki ketertarikan pada studi sejarah perkembangan kuliner Indonesia. Sehingga makanan ini bisa diterima. Kalau kita lihat perkembangan mie ayam yang ada di Indonesia sekarang ini, khususnya mengapa mie ayam bisa popularitas dan booming gitu ya, sehingga digemari oleh semua kalangan, baik anak-anak muda maupun orang tua atau sebagai kuliner family gitu ya. Itu karena ada dua pendekatan yang perlu kita pakai. Yang pertama ada pendekatan dengan secara sejarah dan pendekatan secara fungsi gitu. Apa yang dikatakan dengan pendekatan sejarah? Mau nggak mau, sadar tidak sadar bahwa mayoritas mie itu sebetulnya ada beberapa macam. Ada yang namanya bakmi, ada yang namanya suun, ada yang namanya bihun gitu ya, ada yang namanya kue tio gitu ya, dan banyak sekali itu. Tetapi mengapa mie ayam itu yang jadi terkenal gitu ya? Nah, kalau di Indonesia itu tidak bisa kita tinggalkan bahwa mayoritas gerobak mie ayam itu juga mempengaruhi juga gitu. Jadi kalau kita lihat di pendekatan sejarah itu bahwa gerobak mie ayam di Indonesia itu memilih warna biru, itu juga menjadi poin. Mengapa warnanya itu biru? Salah satunya ada satu yang kadang-kadang yang tidak terpikirkan oleh teman-teman itu, yaitu dengan adanya warna biru itu artinya gerobak tadi tidak kotor. Kenapa? Untuk keliling ya, untuk keliling. Yang kedua, kemudian penyajiannya pun orang itu memilih tadi harga terjangkau tadi, sehingga makanan ini bisa diterima. Tetapi apakah ini, kalau orang mengatakan bahwa apakah ini tidak gaya penjajahan baru di mana akan merubah makanan pokok dari beras, dulu dari umbi-umbian dirubah menjadi beras menjadi mie. Karena sekarang mie itu disajikan bisa pagi, bisa makan siang, bisa makan malam. Nah, ternyata itu bisa diterima apapun. Orang kalau dulu datang ke rumah saudara atau teman, kalau tiba-tiba disuguhi mie, rasanya itu bahasa orang Jawa mengatakan ora ilo. Tapi sekarang mie itu sudah menjadi pengganti sayuran, pengganti karbohidrat gitu. Nah, itu salah satu kerakyatan, sehingga itu bisa diterima dan sekarang berkembang dimanapun. Karena sebagai sarana pergaulan, kemudian disajikan juga simpel gitu ya, orang tidak lagi memberikan elok atau tidak, gitu, etis atau tidak, yang penting sebagai suguhan untuk menghormati tamu. Selain itu ada harga, kemudian ada yang jelas ada suasana. Jadi orang sekarang makan itu kan rasa, kemudian harga, kemudian suasananya ya bisa santai. Kemudian yang selain berikutnya adalah porsi. Anak-anak muda itu kan kalau memilih suatu makanan itu kan tadi harganya bagaimana sih? Wah, cukuplah terjangkau. Saya mengatakan terjangkau itu tidak murah ya, karena kalau mengatakan murah itu identik dengan kualitas rendah gitu. Tapi di sini harga terjangkau. Kemudian tadi rasa, kemudian porsi. Bagaimana pelayanan? Anak-anak muda itu kan menarik ke sana karena suasananya pelayanan enak, nyantai bisa gitu dan sebagainya. Itu salah satu bisa menjadi daya tarik gitu. Orang masuk ke mie ayam lebih mudah gitu ya, karena pasti sudah punya mindset bahwa harga di situ pasti terjangkau. Lain kalau nanti dikemas dengan restoran yang agak mewah, mikir-mikir dulu gitu ya. Begitulah tadi pemaparan lebih detail mengapa mie ayam bisa begitu ramai menjadi perhatian di Yogyakarta. Ada banyak faktor yang memungkinkan hal itu terjadi.
Mengingat banyak sekali pertukaran informasi yang terjadi di grup Facebook maupun akun Twitter info mie ayam Jogja, tentu bukan hanya para pecinta mie ayam yang diuntungkan, namun juga para pelaku usaha kuliner yang satu ini. Ya, yang pastinya itu mempengaruhi penjualan ya. Dampaknya juga sangat signifikan terhadap peminat mie ayam yang pastinya anak mahasiswa, kan harganya sangat miring kan, jadi semakin meningkat gitu. Jadi mahasiswa pada sering jajan ke sini juga gitu. Hadirnya jejaring komunitas virtual pecinta mie ayam di sosial media nyatanya tak hanya menjadi angin segar bagi para penikmatnya, namun juga para pelaku usaha kuliner terutama mie ayam. Semuanya tercipta secara organik tanpa perencanaan yang betul-betul matang. Dan yang terpenting, semuanya diuntungkan.